Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Semua sebelum kita di Fajar Daily dan kali ini kan bahas rekomendasi saham buat besok hari Selasa tanggal 2 teman-teman ya. Di sini hari ini IHSG drop parah guys ya. Tadi horor banget ya. Hampir 2% ya. Tadi sempat nyentuh ke 1,9%. Tapi di akhir sesi dia ketarik guys ya. Ya kalau kayak gini nih malah saya nggak seneng guys ya. Jadi kalau turun ya turun aja sekalian gitu, nggak turun tarik, besok turun lagi, tarik lagi, alah kelamaan, langsung seret gitu langsung ke 6.900 gitu. Ya gitulah guys ya, lagi marketnya lagi ampas lah bahasanya seperti itu untuk saat ini, ampas banget lah pokoknya. Nah ini tunggu aja, mungkin akan mantul di EMA 200 maybe kalau masih turun ya, berarti target penurunan ke 7.770 guys untuk si IHSG. Oke, hari ini karena asing masih net sell, di sini asing masih net sell 1,5 triliun, harusnya sih besok masih berpotensi untuk merah lagi guys untuk si IHSG. Jadi teman-teman yang istilahnya nih masih posisinya itu cash duitnya, mending nanti dulu kalau mau buy gitu ya, nunggu asingnya rendah atau penurunan IHSG ini rendah baru nanti masuk ke saham lagi kalau yang masih simpan cash. Tapi kalau udah terlanjur masuk di saham-saham yang fundamental bagus dan sekarang minus, ya udah hold aja guys. Nanti harusnya sih mungkin akhir setelah lebaran lah, nanti harusnya sih IHSG akan membaik lagi teman-teman ya. Jadi sabar dulu aja, yang pasti dipastikan aja saham-saham punya teman-teman tuh fundamentalnya bagus sih aman guys. Nanti habis lebaran harusnya sih mulai naik lagi untuk saham-saham yang fundamental bagus yang drop. Oke guys ya, kita akan lihat rekomendasi buat besok. Tapi untuk pertama kali kita akan ngelihat saham area dulu. Nah area kita udah sell guys di berapa nih? 165 kalau nggak salah ya. Saya pasang di thumbnail ini di sini guys, kayak di email guys. Bentar ya. Saya pasang di email nih. Nah di sini guys. Nah saya kejual di 165 guys. Ya mungkin 165 atau 164 lah, mungkin di antara itulah guys ya. Lumayan untuk si area guys. 165. Cuan berapa persen berarti? Tapi di teman-teman di STS tadi udah pada cuan sih untuk si area. Nah, tapi kita akan bahas di sini ya karena memang ini po baru ya, kita harus bahas gitu, guys. Oke, area ini memang fundamentalnya bagus dan valuasinya murah, guys, untuk si area, guys. Nah, jadi saya kira sih untuk area ini untuk kedepannya berpotensi bagus gitu ya. Kalau feeling saya sih ini area ini nggak akan ke gocap guys, feeling saya sih. Jadi ya tapi ya nggak tahu deh. Nah di sini tapi untuk hari ini GR ini kan UI-nya guys, ini jualan, tapi dia jualannya baru sedikit. Kalau kita lihat penjatahan nilai IPO-nya tuh 68 miliar, berarti untuk GR ini dia pegang sekitar 40-an guys, 40M. Jadi GR ini dapat jatah sekitar 40M ya. 40M kurang lebih. Nah, harusnya sih ini masih punya ya barang ya. Kalau hari ini GR ini udah ngeguyur misalnya 30 sampai 40M ya udah wassalam gitu ya. Tapi ini
ngeguyurnya baru sedikit sih. Harusnya besok masih volatile naik turun guys untuk si GR ini mau keluar gitu ya, kalau memang mau keluar. Oke, dan ini juga nggak jauh juga dari harga IPO. Di sini ada CC, YP dan KK juga di 145 ke atas. Jadi besok harusnya sih kalau untuk area masih bisa volatil teman-teman. Ya, tapi saya nggak jamin bisa naik sampai ke 160-an lagi, 170 lagi ya. Mungkin kalau area nih guys. Lihat area di sini. Ya mungkin bisa lah kalau ke harga 150-an lagi lah di sini guys. Nah, gini guys. Set gitu ya, terus turun gitu ya. Ini kayaknya masih di bawah sideways gitu. Kayak IPO-nya ini guys, IPO-nya si AVC ya. Live ya, bener ya live. Yang IF. Nah, kayak gini nih. Kayaknya sih IPO area ini bau-bau mau di kayak gini nih. Gitu loh. Nah, feeling saya sih kayak gini nih. IPO area mau dibuat kayak gini nih. Kayak IPO-nya live ya. Saya juga sering banget keluar masuk di live gitu ya. Enak banget kayak. Nah, semoga aja ini enak, jadi UE-nya keluar tapi nggak all gitu ya. Jadi dia masuk, keluar lagi gitu loh. Kalau apanya live kan gitu. Nah, bagi teman ikut area nih harusnya masih bisa scalping. Besok ambil di 140, 141, TP-nya di 150 ke atas ya. Ya udah di TP aja guys, kalau udah naik di TP ya. Jangan kalau udah naik malah masuk gitu. Oke, kita lanjut ya. Saham besok guys, yaitu yang pertama adalah saham Telkom. Nah, kita suruh bahas juga nih. Nah, Telkom apakah udah ada perlawanan sepertinya ya? Karena kalau kita lihat di sini untuk fundamental Telkom guys, di sini profitnya sih naik untuk Telkom, jadi agak sedikit membingungkan ya. Kenapa Telkom saat fundamental naik, tapi asingnya kok malah jualan gitu loh? Itu juga enggak. Jadi kalau mungkin teman-teman jawab kok Telkom turun gitu ya? Asingnya jualan. Nah, asingnya jualan tuh kenapa gitu kan? Kalau asingnya jualan kan kita udah tahu gitu, asingnya jualan. Tapi alasannya kenapa? Padahal profitnya naik, harusnya sih dividennya sih naik untuk si Telkom, tapi kenapa kok drop? Jadi mungkin ada sesuatu atau misalnya pihak asing gitu guys ya, holder asing yang dia holder banyak mungkin sejak lama, dia pengen nyairin dananya. Biasanya kalau kayak gitu tuh kayak reksadana seperti itu ya, reksadana luar negeri mungkin sebutannya apa kalau di luar negeri reksadana gitu ya. Nah, mereka mau nyairin gitu ya. Terus mereka harus jual sahamnya buat dibagi-bagi ke yang nyetor itu, yang memegang reksadana. Mungkin seperti itu guys ya. Tapi ini asing kayak gitu. Feeling saya sih kayak gitu. Jadi bukan karena Telkom ini jelek ya. Mungkin karena ada satu pihak yang pengen dia memang udah saatnya nyairin saham Telkom ini. Dan untuk kedepannya sih Telkom ini harusnya sih naik. Dan kalau kita lihat di sini udah kepentok guys. Nah, dulu si kode brokernya KZ AGRX nih kemarin tuh di kiri semua, di kanan semua atau net sell. Sekarang udah ada mulai net buy. Jadi asingnya udah mulai imbang nih. Kalau yang kemarin waktu di candle merah ini, asingnya semuanya net sell di sini. Nah, sekarang udah ada yang buy, ada yang sell. Nah, harusnya ini udah mulai mentok untuk Telkom, berarti Telkom tuh mentoknya mungkin di sekitaran ini, teman-teman ya. Nah, di sekitaran ini. Nah, bener ya di sekitaran ini. Nah, kayak gini guys. Nah, di sini nih. Nah, ini mentoknya Telkom mungkin di sekitar 3450, 3500 lah mungkin di situ. Jadi sepertinya nih guys ya, Telkom itu nggak akan turun ke 3000 lagi ya. Mentok di 3,5 guys. Ya 34 sampai 3,5 lah untuk Telkom. Jadi saya kira udah mulai cicil Telkom bisa ya di harga sekarang gitu ya. Untuk target sampai dividenan nanti di bulan Juni ya mungkin bisa naik lagi ya ke 37 atau 38 lah. Harusnya sih bisa untuk Telkom nutupin gapnya nih guys. Ini. Nah, ini harusnya ketutup gapnya guys. Saat pembagian dividen ini ketutup. Jadi minimal target ke 37 lah. Minimal banget guys. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Ya nomor 2 atau nomor 3 deh. Ya, ini Jaya guys. Nah, Jaya ini juga profitnya naik. Ini volume juga gede guys. Di sini Jaya ini perusahaan transportasi teman-teman. Nah, ini guys profitnya naik ya. Ini udah full kuartal 4 jadi 4 miliar ke 10 dengan per sekarang 8, PBV 0,6, 0,7, ROE-nya 8. Jadi istilahnya Jaya ini murah ya. Tapi ini untuk si Jaya ini memang kecil guys filenya. Lumayan deh, 6 miliar jadi nggak terlalu kecil ya. Di sini ada CP, YP udah mulai masuk teman-teman. Jadi harusnya sih untuk si Jaya ini karena laporan keuangannya bagus sih besok bisa naik ya. Nah, bagi teman-teman ikut Jaya bisa ambil 113, 114 untuk TP-nya maybe minimal di 118 sampai 120.
Oke, kita lanjut saham yang berikutnya itu MDKA. MDKA ini kita udah bahas kemarin dan naik sahamnya dan tapi turun lagi gitu ya. Jadi udah naik terus teman-teman pada TP turun lagi untuk si MDKA. Nah, kita lihat aja semoga aja besok ini copper ya, terus ya silver dan emas dan peraknya gitu ya. Emas dan perak dan tembaganya besok naik gitu ya. Nah, ini MDK bisa naik lagi untuk besok. Di sini ada BB ya nih asingnya guys, kita lihat ya. Nah, asingnya masih net B ya guys ya. Ada KI juga, ada BK, ada AK. Nah, KI ini nambah terus muatan guys. KI ini holder lama nih di MDK dan dia sangkut di atas. Nah, tambah AK BK. Harusnya besok masih hijau untuk si MDK bisa naik lagi guys. Nah, kita trading lagi untuk MDK karena teman-teman tadi udah TP di sekitaran 2350, 2360. Nah, ini menarik untuk si MDK. Besok harusnya bisa hit lagi ke sini lagi. Nah, targetnya besok ke 2350 sampai 2400 lah untuk target dari MDK ya, bisa ambil di harga 2290, 2300, TP di 2350 sampai 2400. Oke, kita lanjut part 2.